أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ولكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والشهداء والصالحين شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. Hampir lupa kita hadiahkan Fatihah kepada almarhum Ibu Hajjah Susapti binti Martodik Romo. Beliau ini, almarhumah ini adalah ibunda dari jamaah kita, sahabat kita, yakni Bapak Supardi atau Pak Su, ya. Mungkin ada yang tak kenal, tapi banyak yang kenal, ya. Jamaah lama kita di Masjid Agung. Ibunda beliau telah berpulang ke rahmatullah. Kita iringi dengan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan sir, dengan rahsia surah Al-Fatihah, Allah lapangkan keadaannya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah tempatkan di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah syai'un lillahi wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فقال المؤلف رحمه الله تعالى وآدم النفعنا بعلومه في الدارين آمين. Tuan-tuan jamaah salat maghrib dan majlis ta'lim fardu ain Masjid Agung Kabupaten Karimun, kembali kita dalam pengajian akhlak atau tasawuf, halaman 16 daripada juzuk 1 ini, ya. Maka memikirkan itu, ya. Maka memikirkan pada segala kejadian Allah itu sebesar-besar qurbat yang mendampingkan diri dengan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terlebih hampir segala kejadian Allah kepada engkau itu diri engkau. Maka tilik engkau pada kejadian diri engkau daripada indah susunannya dan cenderung syahwatnya dan segala pendapatnya. Memadalah mengambil i'tibar kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini bacaan kita ini lanjutan daripada awal perbincangan dahulu, yakni bab ini masih dalam bab tafakkur, ya. Fadilat tafakkur. Jadi tafakkur itu sebuah ibadah besar, tapi dia jenis ibadah batin. Jadi tidak hasil tafakkur kalau tidak faham batinnya. Karena pekerjaan tafakkur itu pekerjaan batin, bukan pekerjaan zahir, pekerjaan daleman. Tak nampak di luar orang ni sedang tafakkur apa tidak, tak nampak itu di luar, di dalam itu ada. Maka masuklah bab tafakkur itu di sini karena ini menceritakan yang halus-halus. Dahulu sudah lewat kita bincangkan sebahagiannya, ini lanjutannya.
memikirkan kejadian Allah pada diri, itu bahasanya di situ. Maksudnya kejadian yang dibikin Allah pada diri kita. Jangan pula salah faham di situ kan. Kejadian Allah itu. Jadi kejadian yang dibikin Allah kepada diri kita ini cukup untuk menghantar kita kepada mensyukuri nikmat Allah, memikirkan apa yang dibikin Allah pada diri kita ini. Itu yang dia maksud. Tilik engkau pada kejadian diri engkau daripada indah susunannya. Badan kita ini dicipta Allah indah susunannya. Bagaimana untuk mengaguminya? Hilangkan dulu satu keindahan itu, atau bikin tak berfungsi satu, baru rasakan ketika itu tidak berfungsi betapa susah payahnya kita. Misal ketika mata tak berfungsi, atau telinga tak berfungsi, atau penciuman, perasaan tak berfungsi, sudah susah payah kita. Dan disitulah kita tahu nilainya, besarnya berapa nilai penglihatan, pendengaran, penciuman, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu maksud. Dan cenderung syahwatnya. Itu sengaja dicipta Allah, ada susunan syahwat di badan kita. Jangan tengok kepada syahwat seksual saja, bukan itu saja kerja syahwat. Melainkan karena ada syahwatlah bisa dunia ini terbangun. Kalau dicabut Allah dari manusia itu yang bernama syahwat, tak ada lagi yang mau membangun jembatan, menghidupkan listrik, tak ada yang mau lagi. Tak ada yang mau menanam padi, tak ada lagi yang mau. Tapi karena dibikin Allah kadar syahwat dengan ukuran-ukuran tertentu sesuai dengan kudrat dan iradat serta ilmu Allah, berjalanlah kehidupan. Ada orang yang bergiat menanam padi. Bukan target dia nak bagi makan awak. Syahwat dia menanam padi. Target dia nak mengumpulkan fulus, nak mengumpulkan duit. Tapi makan awak gara-gara syahwat dia tu. Cuba kalau jangan mau dia bertanam padi. Sedunia ni tak ada yang mau tanam padi. Makan apa? Makan gandum katanya. Sedunia ni tak ada yang mau tanam gandum. Makan apa? Banyak lagi sagu Pak Ustaz. Sedunia ni tak ada mau menanam sagu, mengolah sagu. Makan apa? Teruskanlah itu. Jadi syahwat dibangun Allah, dikasih Allah, kadarnya pun sudah ditentukan Allah. Itu adalah nikmat besar. Jangan tengok syahwat hanya nafsu seksual. Nafsu seksual pun nikmat besar. Coba anda bayangkan kalau tidak dikirimkan Allah nafsu seksual, tak ada keturunan. Tak ada keturunan. Tak ada keturunan, berhentilah. Tapi dikirim Allah dalam kadar yang ditetapkan Allah. Berjalanlah kehidupan, terbangunlah pasar, terbangun jalan raya, terbangun ini semuanya, karena semua dibekali Allah syahwat. Dengan itu mereka bergiat. Kalau dicabutkan Allah itu macam malaikatlah kita. Tak ada keinginan bergiat mengerjakan ini, ingin memiliki ini, memiliki itu, tak ada. Monoton. Disuruh tasbih, tasbih sajalah. Disuruh hauqalah, la hawla wa la quwwata illa billah sajalah. Disuruh sujud, sujud saja. Tak ada keinginan lain. Nah, jadi susunan syahwat yang Allah beri kepada kita
tetangga kita semuanya orang nih, ini menghantarkan kita kepada mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tafakkur. Pikirkan itu. Memikirkan itu satu saat itu sudah lebih besar pahalanya daripada salat sunat 1000 rakaat. Sudah lebih besar itu. Bukan tak dibayar mahal itu memikirkannya. Bisa tak difikirkan itu? Susah tak memikirkannya itu? Hah? Tak susah. Tapi kalau tak ada ilmu tak akan pergi orang ke situ. Hanya melongo-longo sajalah. Nampaknya anaknya dari tahun ke tahun bertambah besar, bertambah dewasa, melongo-longo saja. Kemudian bercucu dia dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun bertambah cucunya. Hanya nonton-nonton saja. Tak mengambil pahala dia dari situ. Orang yang berilmu, yang dibimbing oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di badan kamu itu sudah kami letakkan semua tanda. Renungkan itu. Namanya tafakkur. Ibadah besar. Jadi tak pun cucu kita ada, cucu tetangga ada, dapat ibadah tak? Dapat. Jalankan ini kepada semua perkara yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengar, yang dapat kita rasa. Jalankan. Ini ibadah, tafakkur. Susunan yang indah susunannya dan cenderung syahwatnya dan segala pendapatannya memadalah pada mengambil i'tibar karena firman Allah Subhanahu wa taala wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu maka tiadakah kamu lihat, yakni pada diri kamu itu tanda yang menunjuk ke atas kamal kudrat Allah Ta'ala. Kamal maha sempurna kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiadakah kamu mengambil i'tibar dan kamu tilik kepada barang yang pada diri kamu daripada permulaan kejadian kamu hingga kesudahannya daripada indah susunannya satu hal. Jadi ini dibagi dua ini tuan-tuan. Tafakkur ni yang disuruh kita fikirkan ini dua. Satu zahirnya kita, satu batinnya kita. Kemudian di depan ni akan masuk kepada batinnya kita. Sebelum masuk ke sana kita pisahkan zahirnya lahan ibadah. Pikirkanlah itu. Bagaimana Allah, bagaimana ajaibnya Allah membikin zahir-zahir ni. Apa itu zahir? Anggota luar, anggota zahir. Biji mata, daun telinga, isi telinga, hidung, mulut, sistem pencernaan di dalam. Bagaimana canggihnya itu. Itu bahagian-bahagian zahirnya. Itu ditanya kepada ahli-ahli zahir, dokter-dokter, dia bisa bantu itu. Menjelaskannya itu, menerangkannya itu. Makanya dari dulu selalu kita himbau masyarakat pergi ke internet, ketik di situ www.harunyahya.com. Ambil pilihan bahasa Indonesia. Baru tonton di situ, ada di situ 20 atau 25 keping CD. Satu kepingnya 1 jam. Semuanya bagus, dokumenter. Tapi yang paling utama tonton di situ, judulnya ada internet tak? Kalau tak ada percuma kita bercakap ini. Ada paket tak? Nah, harus ada paket ini. Kalau HP awak HP senter tak guna ini. Ada paket tak? Nah, ketiklah di situ. Ini udah masuk di Google tadi. Apa tadi diketik? harunyahya.com. Nah, baru nanti ambil di situ pilihan bahasa Indonesia,
pergi kepada CD. Di antara 25 keping CD di situ, ambillah judul CD-nya Berfikir Mendalam. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan ambil versi bahasa Inggrisnya, keriting nanti rambut awak. Versi bahasa Indonesianya ambil. Bahasa aslinya situs itu bahasa Turki. Diterjemahkan ke dalam 7 bahasa terbesar di dunia. Salah satu bahasa Indonesia. Ambillah bahasa Indonesia. 1 jam, menontonlah di situ. Jangan tonton 1 kali, masih pening pala. Minimal tonton dari A sampai Z 5 kali. 5 kali. Carilah waktu 5 kali. Tak sekali duduk, misalnya 5 kali 5 hari. Barulah Anda lihat apa yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh pembuat film. Itu menolong, sama dengan ini. Akan diceritakannya ini. Karena itu adalah hasil penelitian zahir. Kita bisa sharing dengan ahli-ahli zahir, ahli-ahli dokter. Para dokter nanti banyak membantu Anda, menceritakan kepada Anda bahwa mata yang Anda pakai tiap hari, tiap malam nih, siang malam, dah berapa tahun pakai mata nih? Udah 63. Kalau Toyota 63 tahun perlu masuk bengkel tak? Boring tak? Mata kita ini masuk bengkel juga, boring? Tak. Dah 63 tahun, begitu-gitu juga. Kalau kita sharing dengan ahlinya, ahli mata, dia akan bercerita nanti. Masya Allah, ini mata nih, begitu untuk berkedip saja, sekali kedip saja, tidaklah sesederhana yang kita rasakan dan yang kita pakai. Kan kita mudah saja mengkedipkan. Dah ada pakai susah payah itu. Tapi untuk membuat sekali kedip saja diperlukan 250 juta syaraf. Jangan ada rosak satu saja. Syaraf, biar mudah memahaminya, katalah kabel halus. 250 juta kabel halus di tepi bola mata itu. Harus sama-sama baik itu ketika bola mata itu menengok ke kiri ke kanan. Kalau ada satu saja yang rosak, padam mata awak. 63 tahun itu baik terus. Yang membuat itu baik terus siapa? Allah. Karena dokter pun angkat tangan, kami tak membuatnya baik. Orang yang faham itu bahwa ini masalah zahir, nanti baru batin. Batin lebih halus lagi. Sharingnya bukan sama dokter-dokter zahir, tapi dokter-dokter batin. Para sufiyun, para aulia Allah. Orang yang faham ini, mereka akan kagum kepada pemberian ini yang bernama mata, yang bernama telinga, yang bernama lidah, yang bernama kerongkongan, usus, jantung, perut. Mereka kagum itu. Kalau sudah kagum kepada teknologi yang berjalan canggih di badan ini, tinggal 1 langkah lagi. Kagum kepada yang menguasai itu. Orang yang tidak muslim tak sampai ke situ. Kalaupun sampai, ditutupnya dirinya karena hidayah tak ada. Oleh karenanya situs itu situs yang paling banyak mengilhami para ilmuwan di barat masuk Islam. Jadi di barat masuk Islam itu profesor, bro. Profesor. Ada yang dipublikasi, ada yang disembunyi-sembunyikan. Di kita yang masuk Islam, yang mau nikah sebagian, tak apalah juga, masuklah. Asalnya dia hanya mau nikah, nanti datang inayah lagi membaik. Nah, apa tadi nama situsnya? Udah lupa. Apa nama situsnya? Harun Yahya. Saya kalau tak salah ingatlah,
Saya sudah suruh ini buka situs ini, tonton film ini agak-agak berapa tahun yang lalu? Hah? Iyalah, berapa tahun yang lalu agak-agak? Hah? 5 tahun. Salah ingat awak itu. Kira-kira 5 tahun. Sebelum wifi ada lagi. Yang menontonnya sudah berapa orang? Tunjuk tangan. Ini yang susah ini. Jadi apa yang kita kaji ini, itu koneksinya ke situ. Disuruh Allah, disuruh Al-Quran, kita ini merenungi, kaji ini. Jadi orang yang belajar di dunia kedokteran, kalau niatnya untuk mencari, melihat, menyaksikan keagungan Allah, dia adalah pahlawan yang membawa orang salikin. Dia salikin, dia berjalan menuju Allah. Tapi kalau niatnya pula untuk cari praktek, wah, itu urusan dia lah. Sengaja aku kuliah di kedokteran, karena aku tengok sebelah rumahku praktek, sekali bikin resep 300.000, itu urusan dia lah tuh. Kalau niatnya untuk melihat, mempelajari kebesaran Allah, dia adalah salikin, orang yang berjalan menuju Allah. Itu yang dimaksud, yang zahir. Oke, supaya menghemat, begitulah untuk mata, telinga, tak terbahas, karena di film itu dibahas satu persatu. Kita pindah kepada yang batin. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya mau tanyakan masalah hidayah, Bu. Apakah hidayah itu turunnya langsung ke ruh atau melalui akal, Bu? Apakah turunnya? Apakah turunnya hidayah itu dari Allah langsung ke ruh atau melalui akal dulu baru ke ruh? Itu yang pertama. Yang kedua, begitu banyak orang-orang barat ketika dia mendapati kebesaran Allah seperti kajian kita tadi tentang fisik ini, banyak mereka yang begitu mendapat hidayah, mereka bersyahadat, mereka masuk Islam. Tapi kebalikannya, justru di negeri kita ini banyak pula kadang yang udah profesor, yang udah kiai, malah dia yang penentang Islam yang paling utama. Bagaimana fenomena ini? Bagaimana? Nah, fenomena ini, apakah ini memang fitnah sama kita? Jadi soalan yang pertama tadi, hidayah itu apakah ke akal atau kepada ke ruh turunnya? Jadi sebenarnya ini jawabannya jauh. Macam hujan, jatuh hujan dari langit, tapi di kampung ini banyak pokok kelapa, sangkutlah di pokok kelapa itu. Tapi kalau agak banyak air hujan itu, lama-kelamaan sampai jugalah ke tanah. Ada yang langsung ke tanah, ada yang sangkut dulu di pokok kelapa. Begitulah hidayah itu, ada yang ke akal dulu, tak langsung ke dalam kalbu, ke dalam roh. Ada yang langsung ke dalam roh, sehingga tak bersebab pun. Ada yang langsung ke dalam roh, tapi bersebab sedikit. Jadi macam hujan yang jatuh ke kampung lah. Ada yang sampainya langsung ke tanah, karena itulah maksud menumbuhkan, mensuburkan tanah. Ada yang ke pokok-pokok itu lagi agak lama sikit, ujung-ujungnya sampai ke tanah. Ketika sahabat, masih ingat ya, sahabat 2 orang mengadukan kawannya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kawan saya ini
sudah mengucap syahadat itu si kafir masih ditombaknya ya Rasulullah. Berarti dia membunuh orang yang sudah bersyahadat ya Rasulullah. Dia pun bela diri juga dia. Apa dia cakap? Dia itu tak betul ya Rasulullah, ecek-ecek dia itu. Letih kami mengejarnya, tak ada menyerah, tak ada bersyahadat, tak ada. Ketika tak ada lagi tempatnya lari, baru dia bersyahadat. Tak ada, tak betul dia itu Islamnya itu ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Apakah engkau sudah membelah dadanya sehingga kau tengok jantungnya bercakap langsung bahwa dia ecek-ecek, dia tak betul, dia hanya menyelamatkan diri? Artinya Rasulullah tak setuju pembunuhan itu. Kenapa tak setuju? Karena urusan batin tidak bisa dihukum pakai zahir. Urusan batin dihukum pakai batin. Tidak boleh pakai zahir. Jadi yang disembunyikan orang yang terbunuh ni yang batin. Hak atau batil? Tak tahu. Kalau pakai zahir. Kalau pakai batin, tahu. Rasulullah ahlinya zahir dan batin. Tapi Rasulullah sedang memberikan didikan kepada para sahabat. Sehingga yang disabdakan Nabi, apakah engkau telah membelah dadanya? Padahal maksudnya engkau tak boleh membunuhnya karena engkau membuat pembunuhan itu dari hukum zahir. Sedang yang engkau hukum adalah perkara batin. Jadi jawabannya dari soalan pertama itu sekaligus itu kepada soalan kedua itu, ada kalanya langsung hidayah itu kepada roh, ada kalanya tidak, ke akal dulu. Itulah dijemput oleh kisah, oleh pengalaman, ilmu, kedokteran dan seterusnya. Ada kalanya tak ada ilmu, tak ada pengetahuan kedokteran, tak ada apa. Datang hidayah ke dalam rohnya. Sehingga pilihannya hanya satu. Masih ingat? Ahad, 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 kata si Bilal. Tak ada ilmunya, tak ada belajar dia. Belum sempat lagi belajar. Hambanya dia, pembantunya dia. Tapi dihimpit pun dadanya, tak ada pilihan lain. Sakit bukan alternatif, mati bukan, menghindari mati bukan alternatif, menghindari kesakitan bukan alternatif. Jadi apa alternatif? Ini saja. Pilihannya ini saja. Macam manapun. Ahad, ahad. Ini tidak melalui fikrah, tidak melalui akal. Dia langsung ke dalam fuad. Ke dalam fuad. Jantungnya jantung itu fuad. Jantungnya fisik kita ini namanya qalbu. Tapi dalam qalbu itu ada lagi inti yang lebih inti, atau disebut jantungnya jantung. Jantungnya badan ini adalah qalbu, jantungnya qalbu adalah fuad. Kalau langsung ke situ tak ada pilihan lain. Kita ni memilih sesuatu kesolehan tapi musiman karena fuad belum ikut mengkonsumsinya. Belum ikut mengkonsumsinya, menikmatinya. Makanya pilihan kita bongkar pasang. Minggu ni soleh, minggu depan hambar. Minggu ni soleh, minggu depan hambar. Karena yang mengkonsumsinya baru fikrah atau sudah meningkat, sudah qalbu, tapi belum lagi qalbunya qalbu. Itu makanya para sufiyun mengajak jamaahnya, mengajak talabahnya, penuntut ilmunya untuk mengambil masa dalam bimbingan yang disebut suluk, salikin, suluk, dalam bimbingan. Harus di apa namanya itu? Budak-budak baby yang tak kenal makan
yang dibeli itu apa? Pertama menangis-nangis dia di cocoli dulu. Nanti lama kelamaan udah tahu dia rasanya, tak menangis lagi. Sedap. Tinggal menyendui saja ke mulut. Hari pertama kedua mengubah makanannya ya, mengubah makanan. Ada diubah makanan baby kan? Macam tak pernah pula mengurus baby. Yang tua-tua pantaslah udah tua ya, lupa. Itu awal memberi makanannya kesusahan. Budak tu menangis. Tak sesuai dengan rasa dia, tak sesuai dengan selera dia. Tapi maknya terus saja, terus. Sehari dua hari. Karena memang dalam ijtihad maknya makanan ini kualitinya lebih bagus, vitaminnya lebih bagus mungkin. Diganti ke sini. Ya. Begitu memang roh kita ini. Di awal-awal dia harus dikawal, dicocoli. Kawal, cocoli. Kalau sudah terbiasa dia, sukalah dia makannya. Bahkan kalau lambat makannya, dicarinya lah. Dicarinya. Jadi tawajjuh, duduk berlama-lama di hadapan Allah, itu pekerjaan fuad. Semua fuad makhluk ni tak suka itu. Tapi kalau diubah sistem, semua fuad makhluk ni suka. Karena dulu waktu dicipta kita, memang kita culture kita sudah dibikin Allah suka. Alastu bi rabbikum, mau tak engkau mengakui aku ni Tuhanmu, kata Allah. Qalu bala, iya. Mau aku ya Allah mengakui engkau Tuhanku. Kepadamu aku bersaksi dan kepadamu aku patuh. Itu dah kita ucapkan dulu. Tapi yang mengucapkan itu dulu roh. Maka rohlah yang akan kita bidik, kita bina, kita latih supaya dia kembali kepada keadaannya yang dulu. Itulah yang dimaksud Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bukan hanya mati saja itu Pak Ustadz Abdus Salam ya. Bukan hanya mati saja itu ayat tu. Kalau kita buka pun tafsir yang bernuansa sufi seperti Jalaluddin As-Suyuti, itu maksud ayat kepada orang mati, karena orang mati roh tak mati. Kepada orang hidup juga ayat tu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau wahai roh, kembalilah engkau kepada Tuhan. Artinya kembali ke mana? Ke yang dulu tu. Dulu waktu dicipta Allah engkau, waktu belum disatukan Allah dengan jasad, tidak ada tugasmu, tidak ada hobimu, tidak ada kesukaanmu kecuali zikrullah, beribadat kepada Allah. Itulah kerja roh. Itu yang dimaksud Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi roh yang dilatih macam baby, awalnya dia tak suka, dicocoli terus, itulah masa pelatihan. Itulah suluk, itulah muwajahah, itulah tawajjuh. Setelah itu nanti terbiasa dia dengan makanan itu, maka dia memerlukannya setiap saat. Jadi tadi ada profesor-profesor nyeleneh, jangan heran. Mungkin profesor di sini dia, bukan di dalam fuad. Itu kalau tidak di dalam fuad dia profesor, tengok angin lah. Kemana angin di situ dia. Apa yang sedang berembus di situ dia. Orang dia profesor, pintar. Mana mau dia di belakang-belakang. Hembus apa yang ada dia depan. Hembusan apa yang muncul dia di depan. Namun jangan pening kepala, karena memang disetel Allah begitu. Tak semuanya ini hamba Allah ini dimasukkan Allah ke surga. Sebahagian akan dibakarnya di dalam neraka. Baik, kita lanjut dulu kepada
bahagian batin. Tadi disuruh tafakkur bahagian zahir. Itu ibadat. Sudah lewat kita bincang, 1 saat memikirkan perkara-perkara zahir, itu pahalanya lebih baik dari salat sunnah 1000 rakaat. Satu jenis keagungan Allah yang ada di badan kita fikirkan. Hebatnya teknologi telinga, teknologi mata, jantung, kaki. Fikirkan itu ibadat. Kemudian yang kedua, masuk kepada yang batin. Kemudian daripada satu hal dan sangat ajib hukumnya dan sangat teguh perbuatannya dan beberapa yang halus-halus daripada lataif. Nah, ini lataif tak ada bendanya lagi. Ini perkara batin. Apa itu lataif? Tunjukkan. Hanya bisa ditunjuk. Kemana ini tunjuk nih? Ke rasa. Makanya namanya latifah. Latifah itu kalau ditengok kamus bermakna halus. Kemudian makna berikutnya tunjukkan. Apa yang ditunjuk? Rasa. Sangat teguh perbuatannya dan beberapa yang halus-halus daripada lataif yang mulia-mulia seperti nur iman dan ma'rifah. Ini pun disuruh difikirkan. Nur iman disuruh fikirkan, suasana ma'rifah, tingkatan-tingkatan ma'rifah itu disuruh difikirkan. Dan akal disuruh difikirkan. Ini semuanya wilayah batin. Dan yang lainnya daripada perkara yang ajib-ajib, yang ajaib-ajaib maksudnya. Maka mengambil dalil kamu dengan dia atas ada khalik yang menjadikan dia dan atas kamal kudratnya, dan sesungguhnya telah menghiasi Allah Ta'ala akan manusia ini dengan beberapa anggota yang zahir dan dihimpunkan padanya akan beberapa perkara berlawanan pada ma'ani yang batin. Jadi tuan-tuan, ini perkara batin ini tak banyak yang bisa dibincang ini ya, karena ini rasu. Hanya ibarat memandang buah yang enak. Buah apa yang enak? Durian? Durian. Memandang buah durian yang bisa dikaji orang yang menonton buah durian itu, ya ciri-ciri sajalah. Kalau montong, cirinya begini, warnanya begini, besarnya antara sekian ke sekian. Kalau durian apa lagi yang sedap? Kalau durian Thailand, cirinya begini, warnanya begini, bentuknya begini. Itulah kajian luarnya. Tapi orang yang mengkaji ini, yang mahir tentang ciri-ciri ini, begitu ikut makannya, maka bertambahlah ilmu duriannya entah berapa kali lipat setelah ikut makan. Yang mana kalau ditanya dia oleh orang yang tak ikut makannya, tetap saja segitu-gitu saja yang bisa diceritakannya. Kenal montong tak? Oh kenal. Apa itu montong? Oh besarnya begini, warnanya begini, kalau dibelah bijinya begini, rasanya begini. Itu saja yang bisa diceritakan. Tapi ketika memakannya bukan itu saja. Banyak yang lain yang dia tak bisa ceritakan. Itu namanya sir. Sir. Jadi ada nikmat Allah yang bernama sir, yang apabila dirasakannya itu, diakuinya itu pemberian Allah, orang ini tengah tafakkur. Itu yang sedang dibincang. Orang ini tengah tafakkur. Seperti yang ditulis di dalam Akhbaru Makkah oleh Imam Ibn Arabi, barang siapa yang merasakan nikmat itu di dunia ini,
maka dia tak mau lagi nikmat yang disediakan Allah di surga. Itu pun menceritakan rasa durian. Jangan awak pikir macam mana sangat gaknya rasanya itu. Tak payah. Orang kita tak ikut makan durian, dia tak ikut rasa lah. Itu ditulis Ibnu Arabi supaya jelas perbezaan orang yang mengenal ciri-ciri durian dengan orang yang memakan durian. Jangan memaksa diri mau masuk ke sana macam mana. Lataif mana ini? Ya, tidak ada di sini. Tidak ada di sini. Ini ada di dalam rasul. Ini ada di dalam rasul. Yang disebutnya tadi daripada lataif yang mulia-mulia. Seperti nur iman. Nur iman mana? Kita beriman. Kita orang yang beriman. Yo. Nurnya mana? Nurnya iman rasul. Itu rasul. Rasul mana? Masih awak tanya juga. Rasul mana? Ya tidak bisa itu. Paling-paling ulama-ulama sufi menunjukkan jalan. Rasul itu dari Allah. Tapi jalan yang kamu harus jalani ini. Jalan aja lah di sini. Nanti kalau dirahmati Allah kamu, dikasihnya lah rasul itu. Biasanya ini jalannya, jangan sini. Sini tidak, ini dia. Nah, itulah namanya tariqah. Datang lidah orang kita tarekat. Lidah orang kita. Makin lama lagi, makin awam lagi, terikat. Terikat pula. Jadi terikat-ikat lah itu. Asalnya tariqah bahasa Arab. Pindah ke lidah orang Melayu tapi masih faham Arab, tariqat, tariqah. Lebih ke belakang lagi tarekat, makin ke belakang lagi terikat. Sepanjang maksud dia menjalani jalan salikin yang sudah disediakan ulama, itu tak apa, perbezaan sebut tapi tujuan sama. Jadi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah disediakan Nabi, tak semua sahabat, tak semua. Sebahagian sahabat, salah satu pintu gerbang tariqah dari Nabi adalah Abu Bakar. Salah satu yang lainnya pintu gerbang tariqat, pelajaran tariqat itu yang dari Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak semua. Maka umumnya tariqat mu'tabarah di dunia yang tetap ada sampai hari ini, itu kalau tidak dari Abu Bakar, dari Ali bin Abi Thalib. Begitulah silsilah ijazahnya. Kalau diperiksa, begitulah tariqat apa saja pun dia nanti ujungnya ke sana. Nah, di sanalah dibimbing orang untuk merasakan nur iman. Semua tariqat mu'tabarah, apakah dia bernama Saziliyah, Sammaniyah, Munfaridiyah, Khalwatiyah, Naqsabandiyah, semuanya bimbingannya tujuannya untuk pergi kepada Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, dengan kaifiat yang berbeza-beza. Kaifiatnya yang berbeza. Nah, siapa yang mendapat ilham di tengah jalan, maka dikembalikannya lah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berzikir, sudah lewat kita berzikir dalam ijazah La ilaha illallah, kita berzikir 41 kali, 40 kali dalam 41 hari. Sudah lewat apa belum itu? Dalam berzikir itu ada yang diberi Allah merupakan ilham. Jangan kemana-mana fikiran, oh boleh tahan juga saya ini, oh ini bagus juga. Tak, kembalikan kepada Allah.
supaya kita masuk di dalam tafakkur, mendapat fadilat tafakkur. Atau bagi orang yang melazimi zikir, melazimi salawat, Allah kirimkan kadang-kadang di sana hadiah berupa karamah. Karamah itu ada yang kecil, hanya orang itu saja yang merasanya. Ada bingkisan Allah yang bernama karamah itu agak besar, sehingga seisi rumahnya pun ikut merasanya. Ada bingkisan Allah yang bernama karamah kepada hamba Allah yang awam itu agak besar, sehingga agak ramai orang yang merasakan. Jadi karamah itu tuan-tuan tidak satu jenis. Ada yang sampai dapat dirasakan ramai orang. Ramai orang. Ada yang lebih ramai lagi sampai sekampung ikut merasakan. Itu hadiah Allah kepada orang yang beribadat dengan ikhlas. Kalau ikhlas beribadat, masuk dia di dalam orang yang bertafakkur. Habis ya. Baik. Kesimpulannya tuan-tuan, dalam urusan zahir panca indera, dalam urusan batin dalaman rasa, usahakan mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap kali, mengingat yang zahir, mengingat kemampuan melihat, mendengar, kehebatan otak. Ini semuanya dihadiahkan oleh Allah dalam tempo yang terbatas. Sepanjang kita mampu mengingati itu, sepanjang itu kita dicatat orang yang tafakkur. Orang yang tafakkur, dia tidak bisa dihitung malaikat pahalanya. Karena datang di dalam hadis bahwa malaikat besok komplain. Ini pahala tafakkur ini tak bisa ditembus oleh deteksi malaikat ini. Ya Allah, dari mana dia dapat pahala yang besar yang ini? Tidak ada dalam pekerjaannya ini. Ya, karena engkau tidak kubuka kepada engkau, kepada kamu wahai malaikat, tidak kubuka kepada kamu fuad. Jadi fuad tak dibuka Allah ke malaikat. Isi jantung kita tak dibuka Allah kepada malaikat. Tidak ada yang tahu. Allah saja tahu. Jadi pahala yang sifatnya pekerjaan fuad itu tidak diiringi oleh panca indera, itu tak tahu malaikat. Sehingga di dalam hadis mereka diberitakan komplain. Kenapa orang ini dapat pahala sebesar ini, sebesar ini, sebesar ini? Allah jawab, itu amal daripada fuad. Jadi satu kenikmatan besar ketika kita mampu memahami hal-hal yang zahir dari keajaiban Allah, apalagi hal-hal yang batin dari nur yang Allah beri, kita mengembalikannya kepada Allah, kita masuk di dalam ibadat yang bernama tafakkur. Allah a'lam bissawab wa ilaihi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim ya azim ya ghafur ya wadud. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana faqihna wa faqih ahlina wa qarabat lana fi dinina ma'a ahli al-qutr untha wa zakar. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر.